Halo semuanya, jadi aku hari ini cuma kayak mau bikin video singkat aja sebagai kayak awareness buat teman-teman yang mau pergi ke luar negeri atau yang akan kembali dari luar negeri. Jadi ini pengalaman aku masih fresh banget. Tadi malam aku tuh baru pulang dari Milan. Jadi aku tuh pergi ke Eropa untuk belajar ceritanya, bukan untuk jalan-jalan juga. Tapi kan ya mungkin karena dari destinationnya dari Milan, jadi mungkin mengundang orang-orang ini untuk kayak ngecek tasku, intinya gitu. Tapi sebenarnya this is not my first time di tag sama orang-orang ini gitu, si Bea Cukai ini. Jadi tahun lalu aku bulan Oktober juga pernah pergi ke Korea sama anakku sama suamiku. Habis itu pas kita pulang kita juga sempat kena masuk ke red line. Cuma memang kita nggak beli apapun, atau misalnya kita bawa barang-barang pun itu adalah barang-barang yang kita beli udah lama, dan itu bukan barang baru yang kita beli dari Korea masuk ke Indonesia lah intinya waktu itu. Tapi yang nyebelin adalah itu koper bener-bener kayak diobrak-abrik kayak gitu cara mereka ngeceknya, dan itu nggak dibalikin lagi, terus lama banget dan terkesan kayak nyari-nyari banget intinya. Cuma ya itu yang tahun lalu udahlah begitu. Aku memang yang tahun lalu juga udah cukup sangat emosi karena waktu itu aku bawa anak kecil dan itu udah pulang ke Indonesia sampai itu jam 10 malam, dan itu aku sempet kayak ke-trigger, kesel banget kayak gitu. Nah ini cerita yang last night banget. Oke, jadi tadi malam aku tuh pulang dari Milan. Kan kita ada transit dari Doha dan segala macam. Nah untungnya tiketnya tuh masih aku simpen gitu. Nah terus habis itu waktu sampai aku bawa 2 koper. Jadi koper yang pertama warna merah, yang kedua warna hijau, itu punya suamiku. Jadi waktu itu kita waktu scan yang apa sih, yang pokoknya untuk declare kita bawa barang apa aja itu, terus dia suruh aku masuk ke red line. Oke, habis itu kita masuk ke red line. Terus dia bilang, koper yang warna merah tolong dibuka ya mbak gitu. Oke, aku buka yang koper warna merah, which is tuh punya aku. Sebenarnya di dalam tuh nggak ada isi apapun, karena aku tuh emang aku kan pergi ke Milan tuh untuk belajar doang, dan itu cuma kayak beberapa hari doang. Nah, dan aku punya pengalaman gak enak waktu tahun lalu bulan 10, itu aku nggak bawa apa-apapun, aku cuma bawa tas 1 biji yang aku bawa dari Indonesia aja tuh dipermasalahin sampai di foto-foto. Aku tuh sangat-sangat tidak nyaman kalau misalnya ada orang yang kayak ngobrak-abrik tas aku, yang maksudnya aku udah tata dengan bagus, terus habis itu kayak seakan-akan aku nyolong sesuatu. Aku tuh paling nggak suka kayak gitu. Intinya kemarin waktu aku pergi ke Europe itu yang terakhir ini, emang aku sama sekali nggak bawa tas tambahan even. Jadi aku tuh seminar cuma bawa 1 tas itu doang. Aku nggak bawa tas yang lain. Terus habis itu aku juga cuma pakai baju-baju yang sangat biasa banget, nggak ada merek. Paling ya cuma ada kayak beberapa jaket sama coat. Kalau jaket sama coat kan pasti ya mereknya lumayan ya kalau misalnya memang kita punya yang bagus kayak gitu. Intinya di dalam tas aku tuh nggak ada apa-apa, cuma ada baju-baju, paling ya cuma sama barang-barang pribadi, sama oleh-oleh yang cuma kayak coklat, terus baju-baju anakku kayak gitu-gitu doang. Udah tuh habis itu. Nah terus dia suruh aku buka si tas merah ini gitu kan. Nah waktu dia udah buka-buka gitu, dia cari-cari segala macem. Itu sempat aku video sama foto, cuma dia langsung suruh hapus saat itu juga. Jadi aku kan, maksudnya aku video dan foto, aku takutnya nanti misalnya dia masukin something ke tasku atau gimana, kita nggak tahu ya. Jadi intinya waktu itu aku sempat video dan foto bentar, cuma dia ngomong langsung hapus kayak gitu. Nah terus dia bener-bener tuh bukain satu persatu dan dia lihat tagnya. Jadi tahu kan yang di sini di baju itu suka ada tag mereknya, itu dia bener-bener liatin satu persatu. Terus ya bener sesuai dugaan aku, jaket sama coat aku ada yang kena. Terus habis itu dia tanya ini itu dan segala macam. Nah di situ aku tuh memang udah mulai agak-agak kesel, jadi jawabnya juga udah agak sewot. Ya waktu itu aku juga habis perjalanan 1 harian, kita udah capek, udah malam, aku sampai di sini udah jam 10-an dan lain-lain. Jadi hawanya itu udah nggak enak banget. Oke, akhirnya setelah semuanya udah dicek, dia udah nanya-nanya dan segala macam, dia nggak menemukan apapun. Aku pikir udah selesai dong, karena kan dia awalnya cuma minta tas merah doang. Udah habis itu akhirnya aku mau bungkus lagi karena dia bilang udah selesai. Aku udah bungkus lagi, udah tutup lagi. Dia minta koper suamiku dibuka.
Jadi yang koper satu lagi yang hijau itu minta dibuka. Padahal awalnya dia bilang cuma yang tas merah aja yang dibuka. Di situ aku sama suamiku juga udah kayak, ini kenapa sih, ini kayak nyari-nyari banget kayak gitu kan. Oke, akhirnya kita buka juga tuh si tas hijau itu. Terus habis itu di dalam tas suamiku juga nggak ada apa-apa gitu. Paling dia cuma kayak ada botol bir doang, which is cuma bir lokal doang, yang birnya sebir bintang yang kecil itu cuma 2 botol, sama ada IQOS. Jadi ada IQOS yang dia bawa 1 slot dari Indonesia. Terus dia juga ada tanya tuh, itu beli di mana dan segala macem. Lu baca dulu deh, itu IQOS tulisannya aja dari Indonesia. Kayak itu tuh ngeselin banget dan nyari-nyari banget lah menurut kita tuh habis itu. Itu kita udah nggak nyaman banget dan kesel banget. Terus habis itu kita udah mulai kayak ngomel gitu. Dianya juga mungkin kesel karena kitanya ngomel-ngomel. Aku nggak ngerti juga. Intinya habis itu yang tas hijau kita tutup lagi. Terakhir dia suruh aku buka tas tenteng aku. Jadi tas pribadi kita yang kita tenteng itu suruh buka juga di situ. Oke, terus habis itu dibuka. Anyway, dibuka gitu di situ. Di dalam situ tuh masih ada receipt hotel. Terus masih ada kayak duit, sisa-sisa duit dan segala macam. Terus habis itu apa ya? Ya pokoknya ada barang-barang di situ lah intinya. Sampai ke vitamin aku juga ditanyain. Ini apa? Dia bilang gitu. Karena kan vitaminnya aku pindahin ke kayak tempat yang tempat vitamin, tau gak sih? Terus aku bilang, itu obat mencret, minum aja kalau mau, aku bilang gitu. Karena udah kesel banget, karena dia tuh super nyari-nyari banget nih orang. Terus oh ya, tambahan lagi. Jadi yang kayak di TikTok yang viral tuh sampai kancut semua diliatin mereknya tuh bener ya guys, tuh nyata, aku saksi mata, suamiku saksi mata. Itu aku sampai kayak heran banget, sumpah itu semuanya pada dicari-cari gitu loh, ngerti gak sih? Ya terus habis itu akhirnya setelah dia nggak menemukan apapun, intinya yang terakhir dia tuh ada punya kayak HP dia ngeluarin HP dia, terus dia kayak liatin gitu agak lama, jadi kayak beberapa detik itu dia liatin gitu. Terus habis itu kayak dia nggak nemuin apa-apa kan. Terus habis itu dia ambil paspor aku. Jadi waktu pertama kali aku datang ke Red Line itu dia langsung ambil paspor aku kan, langsung kayak ditahan lah mungkin sama dia, dimasukin kantong dia. Terus habis itu dia buka paspor aku, terus dia kayak lihat-lihat lagi nama aku. Nggak tahu ya dia nyocokin nama atau dia ngingetin nama atau apa, nggak ngerti lah pokoknya intinya. Terus habis itu dia kasih ke aku gini, terus aku ambil gitu kan. Karena aku udah kesel banget, jadi mungkin aku ngambil juga langsung ambil gitu. Terus dia langsung bilang, bisa aja dong, dia bilang kayak gitu. Gimana gak emosi ya kan, kayak itu udah malam banget, terus lu nyari-nyari, lu nggak nemuin apa-apa, tapi lu memperpanjang waktu gue di situ. Dan itu sangat-sangat annoying banget. Malam itu aku kesel banget, dan aku tuh ke-trigger banget karena kayak apa ya, aku nggak suka banget kayak kesannya tuh kita kayak nyolong sesuatu, ngerti gak sih? Padahal itu kan kita misalnya pun kita belanja di sana kayak gitu ya, itu pakai duit kita, ya gak sih? Kayak ngapain lu kayak gitu-gitu gitu loh. Itu tuh sangat annoying banget, dan gue nggak habis pikir banget sama yang bikin peraturan aneh-aneh yang terjadi sekarang ini sih, nggak ngerti banget. Cuma ya anyway, karena memang lagi keadaannya kayak gini, aku cuma kasih tahu aja ke orang-orang, ke teman-teman yang mungkin lagi mau ada rencana pergi ke luar negeri atau gimana, coba cari peraturan yang jelas aja. Karena kemarin aku juga nggak terlalu baca peraturannya kayak gimana, jadi aku juga nggak terlalu males juga udah nge-counter si orang ini. Jadi kalau menurut aku, bawa barang-barang seperlunya aja. Kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang bermerek atau apapun, sebisa mungkin foto dulu aja kayaknya mendingan. Jadi foto-foto. Jadi kalau misalnya sampai ketangkep atau dia cari-cari atau gimana, kasih aja tunjuk foto bahwa barang-barang itu kalian nggak beli di sana, kalian bawa dari Indonesia, mungkin dari tanggalnya kan bisa kelihatan dan segala macam. Aku juga nggak ngerti, tapi ada juga yang bilang harus lapor dulu sebelum keberangkatan di bagian arrival, tapi itu nanti mungkin kalian harus cari lagi lebih lanjut. Oke, sekian dulu untuk sharingannya. Semoga sharingan aku ini membantu buat kalian semua yang mau bepergian ke luar negeri ataupun yang mau pulang dari luar negeri. Stay safe semuanya. Oke guys ya, jadi Mbak ini menceritakan pengalaman
yang menurut dia ya standar ataupun tata cara pelayanan ya dari bea cukai ya, yang seakan-akan menjadikan orang-orang yang hendak berpergian atau kembali ke luar negeri guys ya, itu seperti pencuri ya. Semuanya diperiksa ya, dan suatu saat saya yakin pasti kolornya juga guys ya, celana dalamnya juga pasti akan diperiksa ya. Jangan sampai mereknya mahal ya, biar dikenakan pajak dan sebagainya guys ya. Dan sekarang juga banyak yang teman-teman saksikan lagi viral di TikTok guys ya, sangat-sangat viral mengenai barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Contoh misalnya harganya 20 juta ya, tetapi dikenakan cukai oleh bea cukai ini sebanyak 50 juta ya. Jadi pajaknya itu lebih mahal daripada harga barang guys ya. Bahkan ada salah satu alat elektronik ya kalau nggak salah yang mau disumbangkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau SLB guys ya, itu pun dikenakan pajak yang sangat besar, yang akhirnya karena pihak dari sekolah tidak mampu untuk membayar pajak tersebut disimpan bertahun-tahun ya. Dan itu kemudian viral, barulah bea cukai ini menyerahkan peralatan tersebut ya kepada pihak sekolah ya. Jadi bea cukai ini cara kerjanya itu ya, kalau viral guys ya, viral mereka pasti akan bergerak cepat dan menyikapi berbagai kasus viral soal penanganan atau prosedur SOP dari bea cukai ini yang menurut masyarakat kayak udah nggak bagus lagi guys ya. Mohon itu diperhatikan, dibenarin ya, diberikan edukasi kepada masyarakat ya, agar tidak menimbulkan berbagai sentimen negatif ya terhadap para bea cukai ini. Jangan-jangan para pegawai bea cukai ini guys ya, ketika mereka mencari barang-barang tersebut, mereka memang sudah ada target ya, sudah ada target dari atasannya ya. Kalau kalian menemukan barang itu dengan harga sekian, kalian akan mendapatkan komisi sekian persen ya. Jadi mereka begitu bersemangat mencari sampai ke kolor-kolor kita pun mereka juga ikut cari guys. Surat terbuka untuk Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dengarkan baik-baik. Tadi sore saya itu baru pulang dari Osaka, Jepang. Oke, bawa 2 koper, satu belanjaan, belanjaan topi dan sebagainya. Lalu apalagi yang dibongkar tuh? Ada tentengan saya belanjaan kayak gitu. Universal Studio, oke? Tapi guys, termasuk dengan tas jinjing saya dibuka sampai ke dompet-dompetnya. Saya nggak tahu nih, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan itu. Apakah harus sampai dibuka dan dihitung uang saya? Saya nyeselnya itu saya nggak videoin guys, ya. Harusnya saya videoin kemarin supaya ada bukti. Tapi saya tahu ada orang namanya Desi pakai kerudung. Namanya Desi. Saya ingat itu orang satu. Karena dia buka terus dia langsung foto-fotoin apakah ini asli atau tidak mungkin barang saya gitu ya. Tapi yang saya sesalkan, apakah bea cukai itu prosedur dan protapnya begitu? Dia membongkar seluruh barang-barang bawaan penumpang sampai ke dompet-dompetnya, sampai dihitung isi uangnya. Itu menurut saya nggak sopan ya, sangat-sangat tidak sopan. Anda tidak mengenali siapa saya. Coba kalau Anda mengenali saya, mungkin Anda juga bersikap mikir 1000 kali mungkin. Tapi yang jelas, siapapun orang sebagai penumpang yang ada di sana, harusnya tidak boleh kamu tuh melakukan seperti itu. Cukup dari X-ray, yang mau diperiksa itu apa gitu loh. Jangan seenak kalian aja memperlakukan penumpang itu gitu loh. Apakah ini adalah cuan untuk kalian mencari duit? Hah? Hey, kalian kalau mencari cuan salah kamu memeriksa saya, oke? Karena barang-barang saya asli, ngerti kamu? Dan kamu juga mau minta duit barangkali. Atau bagaimana? Saya nggak ngerti deh. Ingat ya, hari ini tanggal 6 Maret jam 14 kalau nggak salah. Jam 14 ya, tadi landingnya ya. Jam 14
00 WIB. Nah, jadi ingat ya, kepada Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, tolong kasih tahu anak buah Anda kalau memeriksa barang bawaan penumpang, tolong yang sopan dan tahu mana arah tujuan yang akan kamu periksa, bukan isi dompet penumpang. Paham kamu? Salam, Lita Gading. Saya Lita Gading, ngerti? Atau jangan-jangan dari atasannya emang memberikan perintah seperti itu ya, nyari sampai ke kolor-kolornya ya, sampai ke celana dalamnya ya. Bahkan mohon maaf ya, jemputnya juga diperiksa kali ya, sehingga kalau misalnya ketahuan ada barang yang bisa dikenakan pajak ya, ya lumayanlah mereka bisa mendapatkan komisi ya. Jadi sudah ada beberapa keluhan ya mengenai tata cara guys ya. Semoga ini segera diperhatikan lah. Video ini teruntuk kepada Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Saya pengen memberikan kritik, saran, pertanyaan banyak ya. Jadi kan singkat cerita, gue itu selama 1 bulan ini trip bentar-bentar. Yang kemarin itu yang pertama ke Kamboja sama Bangkok, dan yang sekarang kemarin baru aja gue dari Cina. Dan kemarin flight gue tuh nyampe di Jakarta tuh malam, sekitar 10:30 lewat malam gitu. Dan seperti yang kalian ketahui, di bandara kebanggaan kita Soekarno-Hatta itu kalau misalnya nunggu baggage kan lambreta ya, saya lama gitu. Dan kalian juga paham betul yang namanya kita baru pulang dari holiday itu pasti capek, mau gimana pun, mau lu duduk di first class, business class atau apa ya, terus lu holiday kemana tuh capek, apalagi malam-malam begitu ya. Belum lagi nunggu baggage yang lama, bisa keluarnya bisa setengah jam, 15 menit paling cepet, di tempat di bandara yang panasnya panas bener gitu. Kayak kagak ada AC. Udah ya, kucuk-kucuk terus akhirnya kan gue udah bikin yang barcode untuk custom declaration. Kita keluar dong, terus kan barcode-nya di scan cetit gitu kan ya. Terus gue ditanya 4 orang, iya 4 orang gue bilang. Terus dilihat deh tuh kopernya, gue tuh bawa 2 koper plus 1 koper buat si Bradley. Karena Bradley tuh pengen taruh barangnya di koper sendiri. Padahal sebenarnya tuh koper gue tuh kayak lega banget semuanya. 1 atau 2 koper tuh sebenarnya cukup. Jadi in total itu gue bawa baggage-nya itu 2 baggage sama 1 baggage yang kecil. Terus dia bilang, yuk ke red line gitu kan, di scan deh tuh. Ya sebenarnya sih gue gak kenapa-napa, di scan secara gue juga kagak belanja apa-apa gitu. Dan waktu gue ke Kamboja juga lebih dikit lagi. Barang gue itu cuma 2 koper. Gue pergi berempat. Gue harus lewat ke scan juga red line. Tapi gak dibongkar sih, cuma di scan aja. Ya gue tahu sih memang semua itu random check, dan gue terserah aja nggak apa-apa kalau memang seperti itu regulasinya, ya silakan gitu. Cuman yang anehnya itu di depan gue ada bapak-bapak sendirian doang bawa kopernya 2 biji dan segede-gede gaban, lebih gede daripada koper gue. Itu maksudnya bapaknya keluarnya ke green gitu, bukan ke yang declaration gitu, bukan yang merah. Dan pas gue ke Kamboja kan juga gue kena tuh disuruh di scan, walaupun juga nggak dibongkar juga. Tapi itu gue lebih dikit bawaannya. Dan banyak orang lain yang kayak bawaannya lebih gak masuk akal tapi masuknya ke green gitu. Jadi ini tuh maksudnya gue random checknya itu berdasarkan apa gitu. Harusnya kan lo mikir dong, misalnya sendiri tapi kopernya 2 gede-gede tuh bawaannya apaan gitu. Gue berempat nih sama anak, belum perintilan kayak mainan-mainan anak gitu. Cuman 2 koper gede disuruh di scan, kan aneh. Kagak kenapa-napa di scan ya. Udah masuk dong nih ke scan. Terus scannernya cuma 1. Bayangin. Ini flight udah malam, scanner cuma 1. Lelet bener gitu kan ya, maksudnya. Orang kan juga masuk kan ngantri-ngantri gitu loh. Barang semua dari cabin apa segala macam mesti di scan. Sampai tas yang kita bawa pun juga kayak tas tenteng. Tas apa sih, kayak tas pergi gitu ya. Tas buat isi dompet juga harus di scan. Itu lama banget gitu loh. Udah malam-malam lama, panas pula. Setidaknya kalau misalnya mau random checknya banyak kayak begitu, scannernya dikasihnya yang banyakan dikit nape gitu, biar cepet alurnya gitu maksud gue. Kan gue mau orangnya begitu ya, ngikutin aja regulasinya bagaimana. Kan gue tuh kagak pernah dijemput-jemput. Sebenarnya mah gue bisa dijemput. Kan ada tuh kayak fasilitas dari bank atau dari mana tuh banyak tuh kan yang jemput-jemput gitu kan. Ya maksudnya gue gitu aja sih, kalau memang mau diperiksa banyak yang masuk ke red line, setidaknya scannernya yang banyak kan gitu. Jadi kagak capek, kita baru pulang dari holiday juga capek gitu, ngerti kagak? Dan terus pertanyaan gue juga, sebenarnya tuh yang masuk ke red line itu random atau dilihat dari muka sih? Aneh banget gitu loh, yang lain bawaannya lebih banyak dari gue, masuknya ke green. Gue cuma bawa dikit tetep aja ke red. Heran. Apa muka gue kayak tipikal muka-muka just tip ya? Jangan-jangan. Padahal banyak banget kan orang-orang yang dijemput tuh, bawaannya banyak banget gitu. Kagak dilihat apa yang dijemput. Canda jemput, canda.
Halo teman-teman, menyikapi pemberitaan akhir-akhir ini ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Dan juga sebagaimana yang teman-teman minta, kronologis awal terjadinya tagihan bea masuk sebesar 31 juta terhadap barang yang saya beli. Oke, jadi saya sudah bikin bagan alur sederhana untuk menjelaskan proses terjadinya tagihan sebesar 31 juta terhadap sepatu yang saya beli. Jadi pada tanggal 15 April 2004, saya check out order di website yang berbasis di Jerman. Check out sepatu menggunakan shipment DHL Express ya, 3-5 hari sampai. Tanggal 17 April 2024, barang sampai di Indonesia. Ya, sebagaimana barang sampai di Indonesia perlu ada proses pemeriksaan dokumen, proses clearance oleh pihak Bea Cukai. Nah, di tanggal 18 sampai 20 April proses clearance oleh Bea Cukai. Di tanggal 20 April inilah Bea Cukai lewat DHL meminta saya untuk melampirkan beberapa dokumen seperti yang ada di VT-VT saya sebelumnya, termasuk link pembelian, invoice, bukti transaksi, transfer NPWP dan sebagainya. Nah, di titik inilah DHL melalui email mengirimkan saya invoice sebesar 70 euro ini untuk ikut dilampirkan sesuai dengan permintaan dari pihak Bea Cukai. Yang mana invoice ini belum pernah saya dapatkan ketika saya membeli sepatu. Justru yang saya dapatkan hanya sebatas notifikasi ini sebesar 11.500.000. Nah, keesokan harinya pada tanggal 21 April, saya mendapatkan notifikasi email dari DHL terkait dengan besaran biaya bea masuk yang harus saya bayarkan. Awalnya saya pikir 3 juta. Tapi pas saya lihat lagi, kok 31 juta? Nah, saya kaget dong ketika saya mendapatkan notifikasi perihal dengan besaran biaya yang harus saya bayarkan 31 juta. Makanya kenapa saya minta DHL untuk melampirkan rincian biaya. Karena barangkali tertukar dengan barang yang lain atau terjadi kesalahan teknis lah begitu. Tapi DHL sendiri bilang belum ada rincian biaya dari pihak Bea Cukai. Nah, di tanggal 22 April inilah saya baru mendapatkan SPP BMCP dari pihak Bea Cukai lewat DHL. Dan itu atas inisiatif saya. Saya yang meminta DHL untuk melampirkan. Saya nelfon DHL, tapi ternyata benar itu ditujukan kepada saya. SPP BMCP tersebut bukan karena kesalahan teknis, tapi karena memang saya terkena denda sanksi administrasi sebesar 24,7 juta. Saya nggak tahu motivasi seller dalam memberikan invoice sebesar 70 euro itu kepada DHL di Jerman kenapa. Karena sebelumnya juga saya nggak pernah berkomunikasi dengan seller. Jadi kalau misalnya kalian minta saya untuk provide bukti chat saya dengan seller, ya saya nggak bisa. Karena memang saya nggak pernah berkomunikasi dengan seller sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian coba aja chat sellernya. Mungkin kalian bisa minta buktinya di mana saya pernah berkomunikasi dengan seller. Tapi kalau saya boleh berasumsi, kayak memang seller juga sengaja menaruh harga di bawah harga aslinya itu untuk mendapatkan biaya chip yang lebih murah, biaya pengiriman yang lebih murah. Atau bisa jadi juga untuk mendapatkan pajak penghasilan yang lebih rendah di negaranya. Dan untuk kalian Bea Cukai, wah hebat kalian ya. Setelah mengenakan sanksi administrasi kepada saya untuk suatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, sekarang kalian mengedukasi masyarakat, memberikan kesan kepada publik bahwa saya terkena denda akibat tidak melaksanakan apa yang kalian edukasikan. Sekarang giliran saya mengedukasi kalian. Saya terkena denda akibat adanya ketidaksesuaian antara nilai yang diinput oleh PJT selaku kuasa importir saya dan juga nilai transaksi yang saya lampirkan pada saat kalian meminta nota permintaan dokumen kepada saya. Pertanyaannya, ketika dua hal tersebut terjadi ketidaksesuaian, nilai mana yang kalian gunakan untuk menjadi dasar perhitungan bea masuk? Nilai transaksi atau nilai yang diinput oleh PJT? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Jungto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144, di sini dinyatakan secara jelas, nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang. Dan di dalam penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual. Lalu kenapa kalian ketika saya lampirkan nilai transaksi yang sebenarnya, kalian justru malah mengenakan berdasarkan invoice yang diberikan oleh seller sebesar 70 euro itu, atau nilai yang diinput oleh PJT 35 dolar. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, di sini dinyatakan pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah pihak penjual dan pembeli, sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, kesalahan akibat ketidakjujuran dikenai sanksi administrasi berupa denda. Pertanyaan saya, bagaimana kalian bisa menilai kesalahan akibat ketidakjujuran saya tanpa melalui proses pemeriksaan material? Kalian itu nggak paham hukum. Kalian itu nggak lebih dari sekedar corong peraturan, labus de la loi. Tapi berbekal ketidakpahaman hukum itulah kalian mengenakan saya sanksi denda untuk suatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan.
Tapi bang, kenapa lo nggak mengajukan keberatan aja kalau memang lo nggak terima sama SPP BMCP-nya? Kita lihat aturannya. Mengacu pada PMK nomor 136 tahun 2022, Jungto nomor 51 tahun 2017, di sini dinyatakan bahwa keputusan atas keberatan dapat berupa A. Mengabulkan seluruhnya, B. Menolak seluruhnya atau sebagian, C. Menetapkan lain. Di ayat 3-nya, keputusan berupa menetapkan lain dapat lebih tinggi dari penetapan pejabat bea dan cukai. Jadi di sini kalian paham bahwa saya bisa saja mengajukan keberatan, tapi ada resiko dapat ditetapkan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini soal risk appetite. Gak semua orang yang gak mengajukan keberatan itu takut kalah. Gitu loh. Karena ini semua tentang manajemen resiko. Selera resiko orang berbeda-beda. Dan untuk yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Askolani, terima kasih Pak atas atensinya. Tapi mohon maaf, saya harus klarifikasi bahwa kasus saya belum selesai. Pihak Bea dan Cukai tidak pernah memfasilitasi saya dalam menyelesaikan perkara ini. Ya enak guys ya, kalau kita ngerti tentang aturan, kita juga paham mengenai hukum ya. Kita bisa berargumentasi, bahkan bisa mengkuliahi para pegawai atau bahkan bos bea cukai sekalipun guys ya. Karena kalau kita sudah tidak paham tentang aturan, tidak paham tentang undang-undang guys ya, itu mereka akan gunakan ya kesempatan itu untuk mengeruk atau mencari keuntungan dari kita, untuk memeras kita guys ya. Makanya saya katakan ini lama-lama kolor kita juga pasti akan diperiksa ya. Suatu saat kolor kita akan dibuka, disuruh dibuka, ditelanjangin sampai sedalam-dalam itu guys ya, untuk mencari tahu apakah ada barang yang bisa untuk dipalakin. Viral, per 10 Maret barang penumpang dari luar negeri bakal kena aturan baru. Para pelaku perjalanan luar negeri termasuk para PMI kayak kita gini, mulai sekarang udah nggak bisa bawa barang banyak-banyak. Sepatu alias alas kaki maksimal bawa 2 pieces per penumpang, nggak oleh lebih. Tas juga maksimal 2 per penumpang. Barang tekstil jadi atau baju maksimal per penumpang cuman boleh bawa 5, nggak boleh lebih. Bingung gak kon? Alat elektronik maksimal 5 unit, HP maksimal 2 pieces per penumpang dalam jangka waktu 1 tahun. Aturan ini berlaku hanya untuk barang baru atau yang masih ada tag harganya. Karena pihak bea cukai takut kalau kita bawa baju atau tas baru terlalu banyak dari luar negeri, malah kita jual nanti sesampainya di Indonesia. Lah terus kalau kelebihan gimana C? Kamu harus bayar biaya impor 7,5% dan bayar PPN 11%. Duh, terus bagasi 30 kilo ini mau diisi apa? Dulurku lo akeh. Kok yo enek-enek wae yo aturane. Piye lur, do setuju pora iki sing ning Taiwan? Komen ya. Oke guys ya, kalau untuk pekerja migran Indonesia ya, orang-orang yang bekerja ke luar negeri ya, mencari nafkah, lalu kemudian diperbeban dengan sanksi-sanksi administrasi lah ya, pajak-pajak lah ya. Mereka itu kan kita berikan julukan atau ibaratnya pahlawan devisa guys ya, sudah menghasilkan banyak kontribusi untuk negara kita. Seharusnya mereka itu diperlakukan dengan baik, lalu kemudian tidak membebankan kepada mereka dengan aturan-aturan yang membatasi untuk mereka memiliki barang-barang. Nah, kita juga menuntut agar bea cukai ini ya membedakan mana yang pekerja migran Indonesia, mana yang sekedar jalan-jalan ke luar negeri. Mereka itu termasuk pahlawan untuk negara kita, memberikan devisa untuk negara kita, memberikan pemasukan untuk negara kita ya. Bukannya diperlakukan kasar, bentak-bentak ya, apalagi semena-mena dengan atas nama aturan dan seragam kalian yang digunakan. Sepatu 10 juta, denda pajak 31 juta. Salah satu pembeli mengeluh karena merasa pajak bea cukai atas pembelian sepatunya nggak masuk akal karena melebihi harga dasar sepatu itu sendiri. Apalagi pembeli menjabarkan hitungan bea masuk melalui aplikasi resmi bea cukai, di mana seharusnya pembeli hanya membayar 5,8 juta. Tanggapan terkait bea masuk 31.800.000 dijelaskan bea cukai bahwa pemilik sepatu menggunakan jasa kirim DHL yang melaporkan CIF atau nilai pabean produk hanya 35,37 USD atau sekitar 562 ribuan. Informasi dari jasa kirim tersebut kemudian digunakan bea cukai untuk penetapan nilai barang. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, nilai pabean atas barang tersebut adalah 553 USD atau 8,8 juta rupiah. Nah, atas ketidaksesuaian itu maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Pasal 28 Bagian kelima, Pasal 28 Ayat 3. Rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu itu adalah bea masuk sebesar 30% atau 2,6 juta, PPN 11% atau 1,2 juta, dan PPh impor 20% atau 2,2 juta. Kemudian ada sanksi administrasi sebesar 24.700.000 sehingga total tagihannya jadi 30.900.000-an. Nah, yang jadi pertanyaan banyak warganet, gimana nih cara hitung sanksi administrasi 24 jutaan itu? Gimana detail hitungan dan ketentuannya? Coba teman-teman, ada yang bisa bantu rinciin nggak? Ngomong-ngomong soal pajak, untuk teman-teman yang punya asuransi jiwa saat meninggal dan cair warisan, kira-kira nanti ahli waris yang terima akan dikenakan pajak nggak ya? Nah, untuk teman-teman yang ingin konsultasi asuransi kesehatan dan asuransi warisan, jangan lupa japri Cici Evi. Terima kasih. Tips menghadapi bad pajak. Terus pakai, karena yang dibatasin itu barang baru. Ini kan udah aku pakai, jadinya ini bukan barang baru lagi, dan dibatasin untuk tekstil itu cuma 5. Terus kalau misalnya kalian beli sepatu, kan buat kalian pakai sendiri. Yang kedua nih, buang aja boxnya. Tips ketiga, kalian itu harus ready berargumentasi dengan mereka, jangan sampai kalah. Jadi kalau dia ngegas, kita ngegas balik. Kayak gitu, karena peraturan mereka tuh nggak masuk di akal. Ini yang sering kali terjadi. Kita pergi ke luar negeri jalan-jalan, kita ingin bahagia menikmati kerja keras kita. Tapi begitu kita pulang kok kita berdebar-debar. Bertemu dengan petugas yang tidak ada senyum, yang kemudian mencari kesalahan, itu juga tidak nyaman. Menurut saya ini harus direform. Jangan selalu menekan warga negara sendiri. Tetapi kita harus perlakukan mereka dengan baik. Apalagi di situ kemudian ada pungutan-pungutan yang sering kali kemudian kita lihat digunakan untuk memperkaya diri. Semakin hari semakin canggih, dan saya berharap tentu saja Bea Cukai Indonesia juga menjadi lebih manusiawi, lebih terkoordinir, dan tempat pemeriksaannya jangan dong di depan orang-orang, kopernya dibuka-buka dan diacak-acak. Kritik-kritik yang terjadi tentu saja ini merupakan cambuk bagi petugas Bea Cukai agar menjadi lebih ramah, dan tentu saja jangan kejar uang receh yang tidak perlu. Kita ingin membangun negara ini dengan membuat rakyatnya bahagia. Bedakanlah antara pajak dengan denda. Tanpa itu saya kira kita tidak bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Oke guys ya, kalau sampai sekelas Profesor Renal Kasali juga ikut bersuara guys ya, berarti memang ada yang nggak beres nih ya di tubuh dari Bea Cukai ini ya. Ya, jangan gunakan seragam kalian untuk memeras rakyat Indonesia atau memperlakukan kita sebagai warga negara Indonesia dengan tidak manusiawi ya, atau memperlakukan kita sehingga kita merasa tidak nyaman ya. Ini profesor sudah menjelaskan atau memberikan nasihat kepada kalian ya. Janganlah mencari uang receh dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Oke guys ya, spill terus ya, ceritakan terus bila kita mendapatkan pengalaman yang kurang bagus terkait dengan sikap ataupun aturan ataupun perlakuan dari Bea Cukai ini guys ya, sehingga agar kedepannya Bea Cukai ini bisa mereka bisa mereformasi lagi aturan mereka ya, bisa lebih baik lagi ya dalam memberikan pelayanan yang ramah kepada warga negara Indonesia guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.